mau ditutup. Wis kene wis mun pas. Mas, kamu udah di sini, nanti jangan busik. Pakai itu langsung nggak? Mas, itu kalau buka Pakai Mas. pakai bahasa Indonesia. Oke, Pak. Baik. Sing lama tas nganyet. Itu lawan. Sedikit. Pintu tuh. Tutup. Iya. Rumah kayak orang deh. Tarik, tarik. Tidak usah gugup, ya. Yang gugup harus Pak Hakim. Ya. Ada ini pendirian untuk Pak Hakim. Bukan sampean. Belum ada gugup biasa banget. Santai ya. Iya, Pak Hakim ngajar ditonton oleh orang lain. Tuh. Oke. Oke. Seperti biasa. Kita mau gugup. Sungguh-sungguh Pak Hakim, kata Pak Hakim ada di sini dan itu sama teman-temannya. Dari sini ya. Jangan gugup. Awas, apa? Dan di sini. Mari Pak, apa dia kan? Enggak apa-apa. Soalnya nanti Assalamualaikum. Anak-anakku kelas 9, kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu dipersilakan berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini yang tidak masuk siapa? Hai Kalamin. Kemana tuh? Alfa, tanpa alasan. Kemudian siapa lagi? Salman. Kemana Salman? Tanpa alasan juga. Di belakang siapa lagi? Karmadi. Kemana? Tanpa alasan. Satu lagi yang di belakang siapa? Denny. Kemana? Ya.
Jadi usahakan ya, kalaupun tidak masuk, tolong ditahu ke pihak sekolah, boleh menggunakan WA, ya, boleh juga menggunakan surat supaya nanti tercatat tidak alfa, kemudian pihak sekolah memaklumi keberadaannya. Bukan berarti tidak masuk itu tidak diperbolehkan, diperbolehkan, tapi dengan catatan harus ada alasan yang jelas, karena bagaimanapun juga siswa itu titipan dari orang tua ke sekolah. Baik anak-anakku, ya, sebelumnya kalian pernah belajar berkaitan dengan struktur teks tanggapan, yang mana struktur teks tanggapan itu terbagi atas berapa macam? Tiga. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira dari tiga macam itu apa saja? Yang pertama? Yang pertama konteks. Kemudian yang kedua? Deskripsi. Kemudian yang ketiga? Jadi dalam struktur teks di atas tiga bagian, ya, ada teks tanggapan. Nah, hari ini kita belajar tentang kebahasaan teks tanggapan. Kebahasaan teks tanggapan. Sebetulnya berkaitan dengan kebahasaan, materinya tidak asing. Selalu disampaikan baik kelas 7 maupun kelas 8. Tapi hari ini ranahnya lebih mengerucut lagi, lebih spesifik lagi berkaitan dengan kebahasaan teks tanggapan. Nah, kira-kira apa sih sebetulnya, ya, manfaat kita belajar kebahasaan teks tanggapan? Apa kira-kira manfaatnya dalam dunia nyata? Untuk apa sih yang materi ini dipelajari? Silakan, barangkali silakan, Rabiansa. Saya bisa untuk memilih yang bagus atau yang Iya, jadi bisa digunakan untuk menilai, ya, menilai sesuatu baik kelebihan maupun kekurangan. Banyak contoh, ya. Contoh dalam kegiatan OSIS misalnya, ya. Tentunya di sekolah kita kadang-kadang kan ada kebijakan-kebijakan baik dari OSIS maupun pihak sekolah. Nah, yang tentu kalian alami perlu adanya tanggapan baik kelebihan ataupun kekurangan. Selain itu apalagi kira-kira manfaatnya? Silakan. Silakan. Apalagi manfaatnya? Kenapa sih kita harus ngerti, ya? Harus belajar tentang kebahasaan teks tanggapan. Silakan. Silakan. Apa yang kalian pikirkan? Kira-kira apa manfaatnya? Kira-kira? Apa? Silakan Put, sampaikan. Ya? Apa kira-kira? Kenapa sih kita harus belajar, ya, kebahasaan teks tanggapan? Untuk apa sebetulnya? Silakan. Pak, Ya. manfaat teks tanggapan memberikan saran akan suatu hal secara sistematis
dan terarah sehingga tanggapan menjadi penilaian atau evaluasi secara objektif dan bukan pujian atau kritikan semata. Iya, betul. Jadi ya manfaatnya supaya kalian nanti bisa menilai secara objektif. Tuh, ya. Nah, sekaligus juga ya menggunakan bahasa-bahasa yang santun, ya. Bahasa-bahasa yang kritis tapi tidak menyakitkan. Baik, ya. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran tentang pembacaan teks tanggapan. Bisa kalian lihat di depan. Bahwa pembelajaran hari ini kompetensi dasarnya bisa dibaca bareng-bareng. Unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Ya, untuk apa sih tujuannya pembelajaran kita hari ini? Dan ini indikatornya bisa dibacakan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mencari contoh teks tanggapan siswa dapat menunjukkan kaidah kebahasaan teks tanggapan dengan percaya diri. Ya, jadi hari ini selama 2 jam pelajaran diharapkan kalian ya dapat menunjukkan kaidah kebahasaan teks tanggapan dengan percaya diri setelah mencermati contoh teks tanggapan. Baik, ya. Bapak akan coba membagikan lembar kerjanya atau contoh teks tanggapannya. Berikan ke belakang. Miliki satu-satu. Udah kebagian semua? Ya, silakan kalian baca terlebih dahulu dalam hati ya. Lembar kerja yang Bapak bagikan. Baca dengan cermat.
Sudah selesai bacanya? Sudah? Sudah selesai bacanya? Sudah. Ya. Ya, sekali lagi bahwa tujuan pembelajarannya itu ya, kalian dapat menunjukkan kaidah kebahasaan teks 8 ya. Nah, kira-kira ketika kalian baca-baca ya, dari LK yang ada sesuatu yang ditanyakan nggak? Ada sesuatu yang kurang dipahami tidak? Silakan tanyakan. Perhatikan cara penulisannya ya. Perhatikan bahasanya. Silakan. Apa yang kalian tanyakan? Apa yang kalian belum pahami? Silakan tanyakan. Ya? Silakan. Ya, tidak perlu diskusi dulu di situ. Silakan tanyakan. Silakan. Aman. Silakan tanyakan aja. Ya. Ya. Tadi ada yang menanyakan ya bahwa bolehkah setelah tanda koma itu menggunakan huruf kapital? Ternyata ada di dalamnya di situ ada setelah koma tapi menggunakan huruf kapital. Ada yang bisa menjawab kira-kira? Pertanyaan dari Melisa tadi. Boleh nggak ya setelah koma itu menggunakan huruf kapital? Silakan. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak setelah koma menggunakan huruf kapital? Tidak? Tidak boleh. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa kalau memang tidak boleh? Ya? Apa alasannya? Tidak? Tidak objektif itu. Tidak apa? Ayo. Berarti materinya berkaitan dengan tanda baca, ya? Tadi ditanyakan oleh Melisa, boleh tidak setelah tanda koma tulisannya dimulai dengan huruf kapital? Tadi kata Citra tidak boleh. Iya. Tapi harus tahu alasannya kenapa tidak boleh. Silakan, kenapa? Pak, Ya. setelah tanda baca koma dan spasi harus dititik menggunakan huruf kecil, bukan kapital. Alasannya? Titik koma sebelum tanda baca titik koma mendahului sebuah karakter setelah tanda baca. Tadi Melisa yang ditanyakan adalah boleh tidak setelah tanda koma. Setelah tanda koma menggunakan huruf kapital. Tidak? Tidak boleh. Alasannya kenapa? Boleh tidak ya kira-kira nih? Boleh atau tidak? Setelah tanda koma menggunakan huruf kapital. Boleh tidak? Boleh tidak? Bila boleh tidak kira-kira setelah tanda koma ya menuliskan kembali dimulai dengan huruf kapital, boleh tidak? Tidak boleh. Ya, alasannya kenapa?
kebahasaan, baik menggunakan tanda baca, ya, kemudian pemakaian huruf kapital dan non kapital, kemudian kata baku dan tidak baku. Untuk itu silakan kalian temukan, ya, mana yang salah, mana yang kurang tepat, kemudian perbaiki, kemudian berikan alasannya, ya. Namun sebelum itu kalian kerjakan secara berkelompok sehingga bentuk kelompok masing-masing 4 orang. Silakan bagi kelompok, ya. Silakan bagi kelompok, ya. Laki-lakinya kira-kira terbagi rata. Silakan. Jadi perempuannya 3, laki-lakinya 1. Silakan bentuk kelompok. Bawa ya, bawa bukunya. Silakan. Mau tempat duduknya di mana? Oh. Segera. Ayo segera. Silakan, yang laki-laki segera ada di sana. Stop. 4. Ya, yang sebelah sana laki-laki semua juga nggak apa-apa. Ya, laki-laki ini bisa bagi-bagi, silakan. Ayo, Dan, dibagi. Dan dibagi duduknya. Silakan Pak. Ya, silakan kalian diskusikan, ya. Diskusikan dari contoh teks tanggapan itu, kemudian silakan kalian perbaiki. Silakan. Manfaatkan HP kalian ya. Iya, di lembar itu saja langsung Bapak pernah ya, di sini kurangnya di halaman yang kosong membaliknya. Silakan bagi tugas menurut kemampuan maksimal masing-masing. Ya. Dari tiap kelompok. Silakan. Ya. Silakan dari tiap kelompok bagi tugas. Siapa yang kebagian memperbaiki huruf kapital? Siapa yang memperbaiki tanda baca? Siapa yang memperbaiki kata baku dan tidak baku? Silakan. Kenapa berapa? Ya. Ya, boleh itu saja. Barangkali tidak, ya. Tarik, manfaatkan ya, selama 20 menit saja, jangan lama-lama.
Ya, bersama-sama aja ini. Nanti kan satu orang, siapa nih yang sini, siapa kemudian siapa dalam berkumpul kita ada satu. Semua kita sama. Ya, jadi nanti yang menunjukkan yang ditampilkan dalam satu doa, tapi pada saat sudah jadi itu bisa satu-satu. Masing-masing kerja semua, cuma bedanya yang ini kalau yang ini, kalau yang ini, nanti kan jadi satu digabungkan, ya kurang. Boleh di halaman ini yang kosong-kosong aja ya. Kosong-kosong aja.
Iya, tempat mana yang masalahnya? Dan kata yang mana? Pada ya.
juga kesekian. Siapa yang mau kita? Cepat. Iya. Ya. Enggak apa-apa coret aja di situ. Oke. Ya, dan kelompoknya dibagi tugas supaya masing-masing cepat. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai?
Belum, silakan cari lagi, ya. Terima kasih yang semuanya. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, asal nanti pada saat ditanya nanti yang digunakan kasih dia. Yang untuk kita siapa? Kemudian yang tanda baca. Ya, yang kata baku. Kata baku, kita bersana. Juga, tetap semua yang begitu. Nanti kalau sudah semua, ya, iya. Yang bagian untuk kapital siapa? Siapa yang untuk kapital? Ya, yang tanda baca? Nah, yang untuk kapital? Ketika kata baku? Berarti, enggak, catat semua nanti hasilnya ya. Yang bagian untuk kapital siapa? Tanda baca? Tanda baca siapa? Kata baku? Jadi, nilainya sama. Jika sudah terkumpul, dan tidak kamu ini yang bagi untuk kita siapa? Yang tanda baca? Kata baku? Jadi, kamu yang mana? Yang kebagian dari kapital siapa? Yang tanda baca? Ya, senang berarti ada semuanya. Ya, setelah nyatakan sama tua semua. Yang jelas kita. Ya, kalau bicara di depan. Ya, harus tahu dengan alasannya ya. Jadi ketika ada kesalahan di situ harus tahu alasannya kenapa dikatakan salah. Ya, memangnya salahnya apa? Jadi tidak hanya banyak lakukan. Harus tahu alasannya. Boleh?
Boleh. Sudah ya? Sudah semua? Belum. Silakan. 5 menit lagi. Ya, harus sudah selesai. Ya. Ya, boleh. Ya, silakan cari. Artinya di situ ada kata-kata ya yang tertulisnya tidak baku di situ. Padahal kata tersebut seharusnya bukan itu. Hari kata-kata di situ. Ya, yang dianggap janggal, yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
Baik ya. Apapun hasilnya, ya, apapun hasilnya, nanti kita bahas bersama-sama, ya. Kita bahas bersama-sama. Namun sebelumnya, karena pada hari ini kita menggunakan metode jigsaw, maka kita coba bentuk kelompok besar, ya, kelompok ahli, di mana tiap-tiap kelompok yang diberi tugas berbeda-beda akan membentuk kelompok besar bertemu dengan kelompok lainnya yang satu permasalahan. Silakan yang bagiannya berkaitan dengan huruf kapital di barisan ini. Kemudian yang berkaitan dengan tanda baca di barisan kedua. Kemudian yang berkaitan dengan kata baku di barisan ketiga. Kemudian yang jadi juru bicara atau ketua kelompok silakan diskusi di barisan yang keempat. Silakan. Ayo segera. Masing-masing kelompok berkumpul dengan perwakilan kelompok yang lain. Silakan. Ayo segera. Jalan. Yuk.
Ya, bawa kursinya dua orang lagi. Ini kelompok duduk kapital ya. Bawa dua kursi lagi ke sini. So, yang kapital. Ya, yang jadi ketua, yang semuanya, yang merangkul semuanya di sini. 6 orang. Kira-kira dalam satu meja, yang dua kursinya ada sini, supaya nanti gampang. Diskusinya gampang. Dalam satu meja, ya, 6 kursi. So, ada berapa sini? 6 orang kira-kira ketemu. Melintas. No, kira-kira 6 orang meningkat loh. 6 orangnya meningkat, yang dua ini samping. Ya. Ayo. Sini, mantap sini. Tuh, sebelah sana 6 orang, bagi 6 orang. Ini 6 orangnya mana nih? Berkaitan dengan tanda baca, tanda baca. Tanda baca. Ini 1, 2, 3 saja. 1, 2, tanda baca saja. Itu baru 5 orang. Berapa? Nomor saya nggak bisa. Kemana ya? Kemana ya? Nih, dari kelompok siapa yang belum datang sini nih? Lihat. Kelompok siapa yang belum ada di sini nih? Satu lagi. Tuh. Nah, masing-masing hasil kelompok tentunya kan beragam nih, ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman dari kelompok lain, ya. Apakah jawaban kalian itu kurang tepat atau sudah tepat? Silakan diskusikan supaya tes itu menjadi baik berkaitan dengan masing-masing bidangnya, ya. Kalau yang berkaitan dengan tanda dengan huruf kapital, silakan kalian diskusikan, ya. Silakan diskusikan, cari informasi dengan teman-teman yang lain dan kelompok yang lain, lihat hasil kerjanya, ya. Kira-kira yang mana saja yang bisa diperbaiki. Begitu juga di sini, kebagian tanda baca, ya. Masing-masing dari kelompok bisa jawaban masing-masing, ya. Bisa jawaban masing-masing. Silakan kalian diskusikan kira-kira tanda baca yang tepat itu seperti apa, ya. Jangan lupa alasannya, ya. Yuk perbaiki. Barangkali ada yang terlewat, ya. Atau bahkan, ya, yang sudah benar disalahkan. Nah, kemudian di sini ada kata baku dan tidak baku. Silakan perbaiki lagi, ya. Silakan diskusikan lagi. Tanya alasannya mengapa, supaya kalian mengerti. Ya, kelompok sini silakan yang sudah diperbaiki mana saja dari 3 hal tadi, ya, supaya teks itu menjadi utuh dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Silakan diskusikan mana yang kurang baiknya, mana yang kurang tepatnya, atau bahkan mana yang dianggap sudah tepat tapi disalahkan.
Yang jelas, kamu bisa berbagi.
Ya? Ya tadinya sekarang nggak bisa makan ini. Jadi siapa? Ya. Ya. Udah. Ya, silakan diperbaiki. Ya, silakan disisihkan teman-teman dan mempunyai. Hah? Boleh di situ, yang penting di lembaran itu ada masih luas. Silakan kita rasakan. Sampingnya mau di bawah. Yang penting kira-kira kalian memahaminya. Ya boleh di samping ini nggak apa-apa. Boleh, satu-satu juga boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ya, karena masing-masing kan ada alasannya tuh. Ya, masih berbeda-beda. Ya, kalau memang sudah ya saling bertukar informasi dengan kelompok yang lain, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Segera. Mau pulang? Sakit? Gak apa-apa.
selesai silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan, segera. Ya, ya, baik. Selanjutnya, ya, setelah kalian berdiskusi, tentunya ada hasil yang diperoleh, ya, bahwa ternyata dalam teks, ya, yang ada itu banyak terjadi kesalahan baik penggunaan huruf kapital, non kapital, ya, kemudian tanda baca, kemudian tata baku dan tidak baku. Oleh karena itu dimulai dari kelompok pertama, ya, yang ada di sebelah kanan Bapak, silakan presentasikan, sampaikan yang mana saja. Silakan, ketua kelompoknya berdiri, sampaikan hasilnya, ya. Silakan. Untuk yang pemakaian huruf kapital, Ya. di dalam teks tertulis salah satu maestro yang sangat terkenal di Indonesia. Ya, kata yang mana saja? Cukup katanya saja yang disampaikan. Silakan. Salah. Kata? Salah. Salah. Seharusnya S-nya kapital. Selanjutnya yang mana saja? Silakan lanjutkan. Penggunaan kata baku dan tidak baku. Hanya satu penggunaan huruf kapitalnya? Hanya kata salah saja? Nggak ada yang lainnya? Enggak. Ya, nggak apa-apa. Silakan lanjutkan. Tuh. Kata maestro. Terus, apa lagi? Sampaikan terus. Basuki Abdullah, Indonesia, beliau. Ya. Itu huruf kapitalnya. Eh, Selanjutnya. Silakan lanjutkan. Berkaitan dengan tanda baca. tanda baca. Berkaitan dengan penggunaan tanda baca, ada kata bukit. Terus, Bukit. Yang khas. terus. Beliau Terus. juga. Sudah. Terus mana lagi? Apa lagi? Kata tidak baku. Kata baku dan tidak baku. Ciri khas, detil, objek, figur. Ada lagi? Sudah. Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 2. Ya, silakan ke depan tolong sampaikan bahwa hasilnya. Ke depan. Ke depan. Silakan sampaikan hasilnya. Iya, 3 permasalahan ini. Karena dia sudah dirangkum jadi 1. Iya. Ya, perhatikan yang lainnya. Nah, bisa dikoreksi nanti. Silakan. Pemakaian huruf kapitalnya ada yang salah. Yang pertama itu salah. Satunya huruf S-nya itu besar. Terus maestro
sininya kecil, sininya besar. Dan ciri seharusnya sininya besar, tapi sininya kecil. Abdullah dan Bukit. Abdullah hanya seharusnya besar, sininya kecil, dan Bukit seharusnya kecil, sininya besar. Terus ada penggunaan kata kaku dan tidak kaku. Ada ciri khas, ekspresif, detail, objek, figur. Selanjutnya ciri khas, ekspresif, detail, objek, figur. Ada lagi penggunaan tanda baca. Seluruh bagian pantai Flores mampu digambarkan dengan bagus oleh Abdullah. Seluruh bagian pantai Flores mampu digambarkan dengan bagus oleh Abdullah. Artinya, tulisan itu semua besar bukan tidak pada saat itu. Sudah? Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, kelompok yang depan, sampaikan apa yang ditemukannya. Main simpel gue. Di depan. Ya, boleh. Kata baku seperti Ketiga, skill yang
Sudah? Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Saling turun. Ya, silakan. Keluar aja. Stop. Ya, ke ruang UKS. Jangan. Jangan sampai ke depan jangan. Putri, silakan. Ya, sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ridwan Matahari. Saya akan mempresentasikan tentang penggunaan tanda baca pada teks tambatan. Alasan pada pemakaian huruf kapital. Contohnya, Basuki Abdullah, beliau. Pada contoh tersebut, Basuki Abdullah menggunakan huruf kecil untuk nama seseorang yang seharusnya ketika setelah pemakaian tanda baca koma harus menggunakan huruf kecil bukan huruf kapital, dan Basuki Abdullah seharusnya menggunakan huruf kapital pada Basuki Abdullah karena kata tersebut menunjukkan nama seseorang. Yang kedua, yaitu salah satu yang pada kata salah itu adalah digunakan pada kalimat awal yang seharusnya pada kalimat awal itu harus diawali dengan huruf kapital bukan dengan huruf kecil. Contoh ketiga yaitu Indonesia yang tadinya menggunakan Indonesia I-nya sebagai huruf kecil menjadi Indonesia dengan huruf kapital karena kata Indonesia adalah nama bangsa suku yang seharusnya menggunakan nama huruf kapital. Contoh keempat yaitu bukit. Bukit menjadi kata bukit dengan huruf kapital karena penggunaan nama geografi harus menggunakan huruf kapital. Kata baku, alasannya suatu kata tidak baku bila kata yang dipakai tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya yaitu ciri khas menjadi ciri khas. Ekspresif dengan menggunakan huruf I menjadi ekspresif dengan huruf P. Detail menjadi detail, objek menjadi objek, dan figur menjadi figur. Selanjutnya, penggunaan tanda baca. Ada contoh berikut yang diawali dengan koma diikuti namun menjadi namun diikuti koma karena sesuai kamus besar bahasa Indonesia, namun adalah kata penyerta atau keterangan syarat yang harusnya ditulis menjadi namun dulu baru diikuti koma. Contoh kedua yaitu di mana menjadi di mana karena kata mana menunjukkan nama tempat yang penggunaannya kata di itu dipisah. Contoh ketiga yaitu meliuk, koma, dan rindang menjadi meliuk dan rindang karena sudah memakai kata tubuh dan yang artinya tidak usah menggunakan tanda koma. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemakaian huruf kapital. Salah. S seharusnya besar karena awalan dari suatu kalimat seharusnya besar. Maestro harus menggunakan kata besar. Kemudian Indonesia seharusnya menggunakan I besar. Terus Basuki Abdullah kalimat
seharusnya menggunakan kalimat besar Basuki Abdullah. Kemudian beliau menjadi B-nya menjadi kecil. Ciri C-nya menjadi besar, Bukit B-nya menjadi kecil, Abdullah A-nya menjadi besar. Kemudian penggunaan kata baku dan tidak baku. Ekspresif seharusnya ekspresif menggunakan F bukan V. Alasannya karena jika kita menggunakan bahasa baku dalam teks, membaca akan lebih mudah mengerti apa yang ditulis. Kemudian ciri khas seharusnya ciri khas ditambah dengan H. Kemudian detail seharusnya detail. Figur seharusnya menggunakan F figur. Objek seharusnya menjadi objek. Ketiga, penggunaan tanda baca. Hutan dan lautan seharusnya hutan, koma, dan lautan. Alasannya karena kalimat yang setara seharusnya dijeda dengan diberi tanda koma. Kemudian adapun bukit yang seharusnya adapun bukit yang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sampaikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri saya biasa. Aladi. Pemakaian berpakaian. Salah satu maestro. Salah ini harus menggunakan huruf S yang besar. Karena diawali paragraf harus menggunakan huruf kapital. Basuki Abdullah. Harusnya ini menggunakan huruf kapital, menggunakan huruf kecil. Harus setiap nama orang harus diawali dengan huruf kapital. Ciri khas ciri ini bukan menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Pantai Flores seharusnya menggunakan huruf P besar karena nama tempat harus menggunakan huruf P. Pantai dan laut Indonesia ini harus menggunakan huruf I-nya kapital, bukan huruf I. Karena nama bangsa harus menggunakan huruf kapital. Ciri penggunaan kata baku dan tidak baku. Ciri khas seharusnya ciri khas menggunakan ada huruf A. Kreatif harusnya G-P. Ekspresif ekspresif menggunakan kata F V. Objek harusnya menggunakan objek menggunakan ini salah harusnya menggunakan huruf C. Tidur dan tidur. Tidurnya ini juga kesalahan karena P ini seharusnya menggunakan huruf F. Alasannya menggunakan bahasa namun juga mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. Menggunakan bahasa namun tidak memperbaiki kesalahan dari penggunaan suatu kata sehingga menyebabkan kata tidak baku. Penggunaan tanda bahasa Basuki Abdullah. Beliau merupakan seorang pelukis. Basuki Abdullah ini mengatakan beliau merupakan pelukis. Menelusuri karya beliau tersebut.
setelah tanda itu koma tidak diawali dengan huruf kapital. Sedangkan setelah tanda itu dua diawali huruf kapital. Baik, sampai dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini presentasi dari semua kelompok ya. Akhirnya kita semakin menambah wawasan ya bahwa dalam menulis itu tentunya perlu kaidah kebahasaan ya. Salah satunya yang pertama tadi disebutkan pemakaian huruf kapital ya. Ternyata bisa kalian temukan kesalahan-kesalahannya karena pemakaian huruf kapital ada aturannya ya. Salah satunya awal kalimat. Apa lagi? Ya, untuk suku kata nama orang ya. Awal suku kata nama orang. Apa lagi? Ya, yang menyatakan tempat atau berkaitan dengan kegeografian. Apa lagi? Nama suku ataupun bangsa. Ya, apa lagi? Ya, ya, nama suatu judul, karya. Ya, apa lagi? Ya, nama. Ya, ya, berkaitan dengan kegeografian ya. Apa lagi? Apa lagi? Yo, yo, apa lagi? Masa lupa? Jabatan ya, jabatan yang diikuti nama. Apa lagi? Hah? Agama ya, menyatakan agama, nama agama berkaitan dengan keagamaan. Apa lagi? Iya, berkaitan dengan keagamaan. Apa lagi? Apa lagi? Ayo, singkatan ya. Tuh, apa lagi? Gelar yang disingkat. Apa lagi? Apa lagi, Pol? Ya, selain menggunakan huruf kapital, juga penggunaan tanda baca, baik titik, koma dan lain sebagainya sudah ada aturannya ya. Yang lain berkaitan dengan kata baku. Seringkali kita ya menuliskannya tidak sesuai ya. Makanya seringkali ya orang menyebutkan November ya, 1 November menyebutnya November ya kan? Februari ya. Seringnya menyebutnya Februari. Kita seringkali tidak menyadari ya. Nah, maka dari itu ya perlu pemahaman berkaitan dengan kata baku. Nah, dengan demikian ya kesimpulan pada pembelajaran hari ini jelas bahwa dalam menulis teks tanggapan ya, ataupun teks lainnya, terutama pada saat ini kita menulis teks tanggapan perlu memperhatikan kaidah kebahasaan ya. Sering-seringlah berlatih ya menulis dengan menggunakan huruf kapital yang baik ya, kemudian menggunakan kata baku dan tidak baku yang baik. Jadi kata baku gunakan, kata tidak baku buang ya. Begitu juga dengan tanda baca kira-kira depan. Bapak rasa cukup ya pertemuan hari ini. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Silakan dikumpulkan. Udah, sini aja.
Ya, silakan kumpulkan dengan bukunya. Nah, nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan coba ya belajar menulis teks tanggapan ya. Setelah kalian mempelajari berkaitan dengan kebahasaan, mau tidak mau kalian harus bisa mempraktikannya pada pelajaran atau pada pertemuan yang akan datang, yaitu menulis teks tanggapan ya. Barangkali sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan tanyakan. Tidak ada? Untuk hari ini sudah jelas? Iya, terima kasih ya. Sebagai referensi nanti di rumah kalian bisa baca-baca lagi ya. Jangan lupa manfaatkan teknologi untuk belajar ya. Barangkali mengalami kesulitan, menemukan sesuatu yang dianggap sulit, bisa kalian catat terlebih dahulu di rumah, kemudian bawa ke sekolah, kita diskusikan bersama-sama ya. Terima kasih ya. Bapak tutup pembelajaran ini. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.